Tentu ada alternatif lain jika memang kamu tidak ingin menggunakan Axios dan di awal settingan aplikasinya modul Axios tidak kita install. Saya hanya akan memberikan contoh saja di sini karena pada dasarnya konsepnya sama. Bila kamu ingin mereferensikan ke sebuah REST API. Metode ini atau sintak ini sudah tersedia dari JavaScript, namanya Fetch API. Kalian boleh buka di websitenya developer Mozilla tentang Fetch API. Fetch API ini menyediakan interface JavaScript untuk bisa mengakses atau manipulasi HTTP permintaan, baik itu request ataupun respon, dengan memberikan akses ke metode fetch secara global tanpa melakukan instalasi dan mudah untuk digunakan. Metode tersebut cocok jika kamu ingin mengambil sumber daya secara asinkronus. Yang sebelumnya kamu menggunakan objek XML HTTP request dengan menjalankan metode yang cukup kompleks. Tapi di dalam JavaScript modern, metode Fetch API memberikan alternatif yang baik dan sangat mudah untuk dicoba. Berikut ini penggunaan basic fetch request-nya. Basicnya sangat sederhana, di mana kita akan melakukan fetch atau ambil sumber daya atau sumber file yang berupa JSON dengan melalui jaringan HTTP dan mencetak ke dalam konsol. Kamu bisa copy kode ini dan kita akan coba implementasikan ke dalam Laravel View. Untuk kode yang sebelumnya bisa kamu kasih komentar biar kode tersebut tidak dijalankan. Kita akan coba pakai cara yang kedua, yaitu pakai Fetch API. Seharusnya hasilnya sama saja. Nah, di sini tinggal kamu edit saja URL request-nya sesuai dengan URL yang sudah dibuat, yaitu API user. Dia otomatis pakai metode get. Untuk lainnya sama saja. Kita akan console log data lalu mengisi data usernya. Jadi console log data sekaligus mengisi daftar usernya. Kalau teman-teman reload lagi, daftar usernya berhasil ditampilkan dan berikut ini adalah hasil objeknya. Hasil objeknya sudah dicetak ke dalam konsol. Tentu objek yang diberikan berbeda dengan Axios. Tapi yang jelas flow detailnya seperti ini. Ketika fetch berhasil terhubung ke sebuah HTTP request, maka ada satu argumen atau satu jalur yang bisa mengakses sumber datanya, yaitu return promise then untuk pertama kali, dengan tujuan mengembalikan hasil respon di satu nama. Tentu hasilnya itu bukanlah hasil data yang sebenarnya, makanya perlu ada dua kali proses then promise-nya. Promise yang pertama untuk melakukan perubahan format data dalam bentuk JSON, kemudian then promise yang kedua untuk mendapatkan hasil respon yang diinginkan atau data yang sebenarnya. Tentu datanya dalam bentuk objek yang kita lihat di dalam konsol. Berbeda ketika kamu menggunakan Axios, karena respon Axios otomatis mereturn langsung dalam bentuk objek. Makanya kita hanya melakukan then promise satu kali karena bentuknya sudah objek. Tapi itu semua bisa kamu lakukan. Yang jelas ke depannya saya akan tetap menggunakan Axios karena di awal aplikasinya secara default sudah disetting dan sudah didaftarkan modul Axiosnya di dalam daftar dependencies. Berikut ini adalah modulnya. Modul Axios versi 0.19. Oke, itu saja perkenalan tentang Fetch API. Kamu bisa menggunakan Axios atau menggunakan Fetch API dari JavaScript juga boleh. Yang penting hasilnya sama dan kalian bisa menggunakannya.